PGSD. Kira-kira mereka udah tahu belum strategi pembelajaran apa? Yuk kita tanya-tanya, let's go! Halo Stella, boleh tanya-tanya sebentar? Boleh. Boleh perkenalkan namanya dulu? Perkenalkan, nama saya Adela dari A01 PGSD. Perkenalkan, nama saya Ananda Nabila Ajahna dari kelas A01 PGSD. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Firdaus. Saya dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, program studi PGSD semester 2. Mau nanya Kak, Kakak tahu nggak perbedaan dari kata strategi, pendekatan, model, dan teknik dalam pembelajaran? Kalau model itu seluruh rangkaian penyajian media ajar atau materi ajar yang mengikuti segala aspek yang terjadi di sebuah kelas. Menurut saya, teknik pembelajaran yaitu cara-cara atau pengelolaan dalam pembelajaran di dalam kelas. Belum tahu teh soalnya di mata kuliah juga belum dipelajari. Oke, terima kasih. Ya. Jadi, karena ada mahasiswa PGSD yang belum tahu, kita akan menjelaskan tentang strategi, model, pendekatan, teknik, dan juga metode. Ini dia penjelasannya. Nah, sekarang saya akan membahas pengertian dari masing-masing strategi, pendekatan, model, metode, dan teknik. Yang pertama adalah strategi. Menurut Felber dan Discover 1992, strategi pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan dengan pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda pula. Yang kedua adalah metode. Menurut Hamzah 2008, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan. Menurut Sanjaya 2009, pendekatan pembelajaran adalah suatu titik tolak atau sudut pandang mengenai terjadinya proses pembelajaran secara umum berdasarkan cakupan teoretik tertentu. Jadi, singkatnya, pendekatan itu adalah suatu ide bagi seorang guru untuk menentukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, model pembelajaran. Menurut Wina Putra, model pembelajaran adalah sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran atau seorang guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Jadi, singkatnya begini, model pembelajaran adalah kerangka yang dibuat guru untuk merancang sebuah pembelajaran. Yang kelima adalah teknik. Menurut Gerlach dan Elling 1980, teknik adalah jalan atau alat atau juga media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang diinginkan. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari pendekatan, model, dan metode. Menurut Sudirman 2011, pendekatan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pendekatan behavioristik, yaitu pendekatan yang menekankan pada hasil belajar dan pemahaman materi melalui penguatan dan pemberian hukuman. Yang kedua ada pendekatan kognitif, yaitu pendekatan yang menekankan pada proses belajar dan pemahaman konsep melalui pengelolaan informasi dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada pendekatan humanistik, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek emosional dan pengembangan potensi individu melalui pendekatan yang personal dan menghargai keunikan siswa. Yang keempat ada pendekatan konstruktivis, yaitu pendekatan yang menekankan pada konstruksi pemahaman siswa melalui pengalaman, refleksi, dan kolaborasi dalam konteks sosial dan kultural. Lalu ada macam-macam metode pembelajaran menurut Yamin 2010 terbagi menjadi 5. Yang pertama ada metode ceramah, yaitu mengajarkan siswa dengan cara menyampaikan informasi dengan cara ceramah dan secara lisan. Kedua ada metode demonstrasi, yaitu metode pembelajaran yang mempertunjukkan, mempraktekkan, dan memperlihatkan kepada peserta didik suatu proses atau situasi yang sedang dipelajari di dalam kelas. Yang ketiga ada metode tanya jawab, yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui atau mengecek pemahaman peserta didik. Yang keempat ada metode diskusi, yaitu metode yang mengelompokkan siswa dan memberikan masalah kepada setiap kelompok untuk dipecahkan secara bersama-sama. Yang
Yang kelima, ada metode bermain peran atau sosiodrama, yaitu metode yang dilakukan untuk mengungkapkan peristiwa melalui suatu suasana yang didramakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam model pembelajaran menurut Komalasari 2010 itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yaitu model pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari situasi dunia nyata. Yang kedua, ada model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi. Yang ketiga, ada model pembelajaran berbasis proyek, yaitu model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan pengetahuan baru. Yang keempat, ada model pembelajaran pelayanan, yaitu model pembelajaran di mana seorang siswa mempelajari teori-teori di dalam kelas dan pada saat yang bersamaan menjadi sukarelawan di sebuah lembaga. Yang kelima, ada model pembelajaran berbasis kerja, yaitu model pembelajaran yang dengan tegas menggabungkan teori dengan praktik dan juga pengetahuan dengan pengalaman. Yang keenam, ada model pembelajaran konsep, yaitu model pembelajaran yang proses pembelajarannya berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan objek membentuk suatu konsep. Yang ketujuh, ada model pembelajaran nilai, yaitu model pembelajaran yang digunakan guru untuk memfasilitasi peserta didik dalam menguasai seperangkat rumusan kompetensi dengan mengedepankan dan mengacu kepada nilai-nilai. Di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran dan apa itu teknik pembelajaran. Para ahli memandang strategi pembelajaran sebagai rancangan menyeluruh yang mencakup metode dan teknik pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Strategi ini bisa bervariatif, ada yang berpusat pada guru atau teacher center dan juga berpusat pada siswa atau student center. Beberapa contoh dari strategi pembelajaran ada expository, yaitu menekankan penyampaian informasi dan konsep baru oleh guru secara langsung. Selanjutnya ada discovery, yang berfokus pada proses siswa menemukan pengetahuan baru lewat penyelidikan dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada CBSA, cara belajar siswa aktif. Strategi ini menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran melalui diskusi, permainan edukatif, dan pemecahan masalah. Strategi pembelajaran menurut para ahli. Para ahli memiliki beragam pandangan tentang strategi pembelajaran. Namun umumnya sepakat bahwa strategi pembelajaran merupakan sebuah rencana menyeluruh yang mencakup metode dan teknik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut adalah beberapa strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada Gagne 1974 mengemukakan 5 kategori strategi pembelajaran yang didasarkan pada jenis hasil belajar yang ingin dicapai. Yang pertama ada strategi pembelajaran untuk informasi verbal. Yang kedua ada strategi pembelajaran untuk keterampilan kognitif. Yang ketiga ada strategi pembelajaran untuk keterampilan motorik. Yang keempat, strategi pembelajaran untuk sikap. Yang kelima, strategi pembelajaran untuk pemecahan masalah. Selanjutnya ada Joyce and Weil 1986 mengklasifikasikan strategi pembelajaran berdasarkan 4 kategori. Yang pertama, model-model interaksi sosial. Kedua, model-model pemrosesan informasi. Yang ketiga, model-model personal. Dan yang keempat, model-model perilaku. Selanjutnya ada Arendt 1997 mengemukakan 4 kategori strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang satu ada pembelajaran kooperatif, yang kedua pembelajaran inquiry, yang ketiga pembelajaran berbasis masalah, dan yang keempat pembelajaran layanan masyarakat. Selanjutnya ada Dimyati dan Mugiono 2006 yang mengklasifikasikan strategi pembelajaran berdasarkan 3 kategori, yaitu strategi expository, strategi inquiry, dan strategi elaborasi. Selanjutnya ada dari Sanjaya 2008 yang mengemukakan beberapa strategi pembelajaran yang populer seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, permainan peran, dan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya teknik pembelajaran menurut para ahli.
Teknik pembelajaran merupakan cara-cara spesifik yang digunakan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran. Para ahli memiliki beragam pandangan tentang teknik pembelajaran, namun umumnya sepakat bahwa teknik pembelajaran adalah langkah-langkah praktis yang digunakan guru untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Berikut adalah pendapat para ahli mengenai teknik pembelajaran. Jamarah 2002. Teknik pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengantarkan bahan pelajaran kepada siswa. Saipul Bahri Jamarah 2010. Teknik pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyajikan bahan pelajaran kepada siswa. Hamalik 2005. Teknik pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk membantu siswa belajar. Winkel 1991. Teknik pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengatur dan mengorganisasikan komponen-komponen belajar. Teknik pembelajaran yang tepat dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Pemilihan strategi dan teknik pembelajaran yang tepat tergantung pada faktor sebagai berikut, yaitu tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi pembelajaran, dan ketersediaan sumber daya. Guru perlu memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai teknik pembelajaran agar dapat memilih teknik yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hubungan antara strategi dan teknik pembelajaran. Beberapa ahli menyebutkan hubungan antara strategi dan teknik. Gerlach dan Early 1980 berpendapat bahwa strategi pembelajaran yang efektif harus dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Strategi tersebut terdiri dari metode dan teknik yang menjamin siswa mencapai tujuan belajar. Sujana 2005 menjelaskan metode pembelajaran sebagai langkah operasional yang bisa berupa tutorial, demonstrasi, debat, role playing, dan problem solving. Dengan kata lain, pemilihan teknik pembelajaran harus disesuaikan dengan strategi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kesimpulannya, para ahli sepakat bahwa strategi pembelajaran yang efektif harus dirancang dengan cermat, mempertimbangkan pendekatan guru sebagai pusat atau siswa sebagai pusat, dan tujuan pembelajarannya. Strategi ini kemudian dijalankan melalui teknik pembelajaran yang tepat, seperti metode ceramah, diskusi kelompok, atau simulasi lainnya. Dengan pemilihan strategi dan teknik yang tepat, proses belajar mengajar menjadi lebih optimal dan berpusat pada pencapaian hasil belajar siswa. Guru perlu dan sangat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai strategi dan teknik pembelajaran agar dapat memilih strategi dan teknik yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terima kasih.